Tapi sekarang karena sudah familiar dengan kerja-kerja kami, penolakan itu relatif lebih sedikit ya. Dan ini jadi menjadi laboratorium bersama banget gitu. Komunitas juga belajar estetika atau praktek artistik di perkampungan atau di set spesifik itu kayak apa sih. Warga juga bisa ngelihat bahwa seni itu tidak cuma yang dipajang di galeri atau di ruang-ruang yang steril, kebudayaan yang dipahami dalam konteks kontemporer gitu. Tapi Halo, selamat malam kawan-kawan bercerita. Kembali lagi bersama saya, Sarah Monika dalam acara Bercerita, berbagi cerita di balik berita yang diselenggarakan oleh beritabaru.co. Dan kali ini saya akan mengundang seorang narasumber yaitu Mas Adin. Beliau adalah co-founder dari Kolektif Histeria yang berbasis di Semarang. Nah, tema kali ini kita akan berbincang mengenai membangun kota bersama warga karena beliau dikenal cukup aktif untuk selama ini dalam kerja-kerja kolaborasi membangun ekosistem yang kreatif di kota Semarang maupun di Rembang. Kalau gitu langsung saja saya undang Mas Adin dalam acara talk show malam ini. Halo, Mas Adin. halo halo halo. Suara gue kedengeran Suaramu nggak? kencengin dikit ya. Cek cek cek. Kedengeran? Oke, sip. Ya. Gimana kabarnya Mas Adin? Sehat. Tadi habis beres-beres rumah, ganti lampu, Ya pasang Allah, kabel. Anak-anak sih yang multitasking ya Pak. anak-anak yang bikin sih aku enggak sih. Aku sama Oh, mandornya. iya iya, co-founder mah mandor, bukan teknisi. Ya kita nggak Oke, bisa mengerjakan semua hal. Oke, gimana Sarah di sana? iya, Kabar sehat ya? sehat dong, alhamdulillah. Muka aku kelihatan cukup ceria nggak sih? Woi, ceria. Glowing, Oke. glowing. Oh, efek filter. Enggak dong. Mas, ini sebelumnya thank you banget ya udah mau jadi narasumber kami. Malam ini kita akan ngobrol mengenai membangun kota bersama warga dan saya pikir Mas Adin cukup banyak pengalaman ya untuk diceritakan kepada kawan-kawan bercerita mengenai aktivitasnya di kolektif Histeria selama ini. Ya, Ini Mas, kalau Mas Adin kan jadi co-founder dari kolektif Histeria ini sejak tahun 2004 ya Mas ya, ya, berdirinya kalau nggak salah. Dan boleh dong kawan-kawan nih dikasih wawasan mengenai apa gitu kolektif Histeria. ya. Kalau kolektif Histeria kan kami sekarang menyebutnya sebagai Collaboratorium and Creative Impact Hub. Itu kalau yang Hmm? sekarang. Tapi kalau dalam sejarahnya memang kami berganti beberapa pendekatan selama 17 tahun terakhir ini gitu. Tapi awalnya dulu anak-anak sastra Indonesia sih, yang generasi pertama itu. Aku Sastra Indonesia join dari Fakultas Ilmu Sastra Undip waktu itu, belum ilmu budaya. Undip. Ya. Mm-mm. Jadi dari 2005 aku mulai gabung sebagai kelompok karena waktu itu kan 2004 masih berupa platform bikin zin lah ya, terbitan selebaran alternatif cuma satu lembar dibagi-bagikan gratis gitu. Baru itu 2005 kemudian ada beberapa orang lagi terus ya udah bikin kolektif gitu. Tadinya ya banyak berurusan dengan isu-isu sastra dan kebudayaan, terutama wacana-wacana yang saat itu banyak berkembang di media massa, baik lokal maupun nasional kayak Suara Merdeka, Kompas, atau koran-koran yang lain gitu. Jadi update informasinya biasanya dari sana, sama main-main ke banyak jaringan di luar kota gitu. Terus setelah sekian lama akhirnya kami menyesuaikan dengan perubahan dan juga kebutuhan dari anggota, lebih banyak beraktivitas sebagai platform lintas disiplin. Waktu itu terma hub itu belum lazim atau belum populer gitu. Jadi Ya. kami waktu itu masih cukup kesulitan untuk mengidentifikasi model kayak begini ini tuh masuk kategori apa sih gitu, karena biasanya kelompok kesenian itu kan kelompok teater, teater garasi atau teater bengkel meme atau Peppermoon atau apa gitu lah ya. Kelompok video waktu itu misalnya ruang rupa gitu, terus apa, jadi platform-platform multidisiplin itu ya tentu ada dan tidak hanya di Semarang, tapi modelingnya waktu itu nggak banyak. Common Room salah satu yang menarik sih
di Bandung pada waktu itu juga. Terus kalau di Jogja mungkin kedai kebun gitu, meskipun juga nggak punya satu kelompok yang terorganisir menyokong kedai kebun kan, karena itu bisnis keluarga ya. Tapi relatif akomodatif terhadap banyak lintas bidang atau lintas disiplin gitu. Nah sejak itu emang banyak mengulik kegiatan-kegiatan yang terdiri dari berbagai lintas disiplin yang lain gitu. Dan saya sastra, seni rupa, musik, teater, pokoknya gitu gitulah. Jadi hub gitu. Oke. Nah, tapi berarti kan kolektif history ini udah lama banget ya. Udah hampir 15 tahun kan ya, Mas? Maksudnya 17 tahun ini. Kalau tahun ini 17 17 bahkan. tahun. Wah, gila. Iya. Gila, cukup sustain ya. Nah, dari segitu lamanya nih, udah lebih dari 1 dekade, itu kegiatan yang menjadi fokus tuh apa aja sih sebenarnya, isu-isu apa? Tadi kan disebutkan bahwa sebenarnya multidisipliner. Tapi sebenarnya apa yang mau menjadi fokus nih dari kolektif history ya? Isu yang kalian tuh paling concern gitu deh. Kalau concern kata kuncinya waktu itu anak muda, komunitas, seni, kreativitas, sama isu kota gitu. Kalau keywordnya kira-kira itulah. Jadi kalau ada urusannya dengan anak muda atau community gitu atau isu kota gitu, kami bersedia untuk terlibat atau memang punya program yang berkaitan dengan itu. Karena premisnya kan banyak komunitas di Semarang yang kemudian Ya, lahir tapi kemudian tidak berusia panjang. Nah, pertanyaan ya, waktu ya, itu ya. yang sering muncul adalah mengapa kelompok-kelompok ini tidak bertahan cukup lama. Jadi program-program dari tahun 2010-2009 itu udah mulai banyak ngasih program-program yang berkaitan dengan penguatan komunitas. Misalnya kayak workshop manajemen isu, workshop pengelolaan media, pengorganisasian dan lain-lain. Meskipun kalau soal finansial lah kita sama-sama susahnya. Cuma Ya. waktu itu kami memahami bahwa komunitas atau kelompok-kelompok seni atau seniman di Semarang terutama atau juga banyak terjadi di kota-kota lain seperti kami itu yatim-yatim aja sebetulnya, nggak ada yang negara kemudian sepahaman kami waktu itu tidak banyak memfasilitasi keberlangsungan teman-teman gitu. Sementara kalau kita mengandalkan kampus terus juga tidak bisa berkembang. Makanya programnya itu lebih banyak di penguatan komunitas. Kalaupun nanti belum ada solusi finansial, paling enggak kalau ada temannya se sesatu circle yang sama-sama mengalami kesulitan yang sama itu kan lebih baik. Itu kan kayak orang miskin yang bersatu atau orang-orang atau anak-anak yatim yang bersatu gitu ya. Waktu itu aku minjam termanya Raudal Tanjung Banua ya. Oh Dan ya? Raudal itu Tentang Mas apa? Raudal, jadi kita ngomong soal yatim kolektif gitu. Oh ya, kalau Oh, yatim kolektif ya siapa? Kayak Jogja sendiri itu kan 2007-2008 kan aku banyak bergaul dengan teman-teman di dunia sastra gitu. Ya ya. sama, Jogja meskipun sebagai kota budaya sebetulnya tidak ada proses regenerasi yang sistematis. Waktu itu ya keluhannya ya. Kita ada ya karena kita memang terdorong oleh mitos misalnya Jogja kemudian didatangi banyak orang karena apa gitu atau Semarang didatangi banyak orang. Sisanya ya surviving sendiri-sendiri gitu. Mitos kota Ya. itu yang kemudian membuat orang terpacu atau membuat orang berani mengambil inisiatif untuk melakukan terobosan-terobosan gitu. Tapi secara ekosistem tidak banyak yang dilakukan dalam konteks stakeholder gitu ya. Itu juga sama terjadi. Nah akhirnya ya udahlah kita karena sesama yatim ya mestinya bisa nggak saling membantu dan menguatkan gitu. Jadi concernnya waktu itu pengembangan komunitas. Komunitasnya terserah gitu. Kami juga aku kan juga cukup cukup intens mengamati perkembangan teman-teman di Jogja karena aku di Jogja dari 2008 aku di Jogja cukup intens sama 2010 2011. Terus di Bandung 2009. Terus di Jakarta belum lama ini kan. Terus bolak-balik dari Solo, Semarang, terus kota-kota pesisir itu dari 2006 lah. Itu sudah mulai sana kemari terus kemudian mengkomparasi sebetulnya apa sih mengapa sih orang-orang atau kelompok-kelompok ini bertahan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan mendasar ketika kami misalnya keluar dari kampus gitu kan. Karena kan ini rata-rata mahasiswa kan terus keluar SWOT gitu. Maksudku kalau kalau ini hanya loncatan untuk mencari pekerjaan, kita udah selesai sih gitu. Harusnya lah ya. Tapi kalau kita sebagai kelompok, terus apa nih gitu. Nah baru pelan-pelan terus kemudian kami mulai banyak mengulik isu-isu soal warga gitu. 2008 itu udah sebetulnya
2007-2008 itu udah beberapa kali bikin acara di kampung sebetulnya, udah ke warga. Tapi waktu itu masih melihat kampung atau situs itu hanya tempelan, konten itu dari luar semua, tidak di-grab dari kampung. Baru tahun 2012-2013 itu kami mulai, oke nih kalau bikin acara di kampung ya kontennya ya baiknya ya dari kampung itu juga supaya ada konektivitas dan rasa kepemilikan gitu. Oke, Mas, ini terkait dari tadi yang udah disampaikan nih Mas, kalau emang isu mendasarnya awalnya ya adalah mengenai penguatan komunitas. Nah, selama itu apa aja sih sebenarnya yang dilakukan oleh Mas Adin dan teman-teman kolektif Daria nih dalam menguatkan komunitas tuh kayak gimana tuh Mas realnya? Terus Kalau sebentar secara sebelum agak mundur dikit Mas Adin. Soalnya nanti kan talk show ini kami convert ke versi YouTube biar tampilanmu lebih artistik. Kamu duduknya agak munduran. oke, siap. Suaranya tadi masih kedengaran ya? Iya, suara aman. Oke, sip. Oke. Nah, gitu kan lebih Jadi ganteng kalau Mas. sebagai jadi kalau program memang kita memang banyak melakukan workshop penguatan itu yang aku bilang. Tapi kan kami juga bikin kontrak rumah yang kemudian difungsikan untuk Iya. menunjang kegiatan kan. Dan itu juga bisa diakses oleh teman-teman dari tahun 2007, 2008. 2007 itu kami sempat jualan nasi kucing dan sebagian pasukannya itu untuk supporting kegiatan Wow. komunitas. Tidak harus dari kami tapi juga dari luar itu bisa gitu. Dan 2008 kami sewa rumah sampai sekarang, jadi udah 13 tahun itu juga jadi ruang publik. Terus ada beberapa alat-alat yang kemudian juga punya kami yang kemudian juga dengan sangat mudah diakses oleh teman-teman. Termasuk kalau membantu teman-teman menajamkan cara berpikir atau kelembagaan atau segala macam ya kami bisa untuk jadi semacam konsultan atau jadi teman yang mendampingi karena kan ya dulu siapa yang ngajari bikin komunitas atau harus bagaimana nggak ada kan Iya. nggak sekarang nggak kayak sekarang lah sekarang kan orang udah mulai banyak tapi waktu tahun-tahun itu aku merasa kanal-kanal itu nggak banyak dan setelah itu kemudian kami merasa banyak juga teman-teman yang aktif di Semarang sebagai kelompok itu ya nggak relate amat sama kotanya gitu ya itu kelebihan atau kekurangan saya nggak tahu ya tapi maksudku ketika kita juga karena memang ada komunitas-komunitas yang memang asik dengan dirinya gitu dan Iya, iya merespon betul. isu-isu yang jauh gitu itu juga nggak apa-apa tapi kemudian kami memilih untuk ya komunitas yang kayak apa nih kan harus berbeda nih kan enggak lah kita misalnya mendampingi pecinta uh, cinta reptil gitu atau pecinta pisang gitu atau semacam itulah bukan itu concernnya jadi harus milih komunitas yang apa sih komunitas yang memang juga nyambung sama relate sama kotanya Ya. tuh. Oke, jadi kan berarti selain pertama financial support, juga soal survival mindset ya, kalau untuk pengembangan atau penguatan komunitasnya. Nah, dari situ kemudian, oh ya saya ingat nih ada satu program yang menjadi fokus kolektif histeria itu kan mengenai peta kota, Mas. Gimana kemudian prosesnya Mas Adin dan kolektif histeria ini menjadi concern ke masalah kota itu? Kalau Peka Kota kan emang platform yang berbeda ya. Ya sebetulnya itu dibentuk oleh forum ya waktu itu. Cuma akhirnya karena nggak ada yang ngurus, akhirnya di take over lagi sama Histeria. Kami terlibat dari sejak awal pembentukan platform itu. Tapi setelah jalan, kemudian karena dananya nggak ada, terus ya sudah akhirnya kita ambil alih lagi untuk kita kembangkan. Dulu namanya Unidentified Group Discussion itu tahun 2012-an. Itu diinisiasi oleh bareng sama Rujak waktu itu, Rujak Center for Urban Studies. Waktu itu Rujak emang lagi menggalakkan semacam urbanisme warga gitu. Jadi dia Perubahan apa? gimana sih urbanisme warga? Itu Oh, urbanisme warga. kan ada citizen journalism, ada citizen science, ada citizen Ya, urbanism dong misalnya gitu loh kira-kira lah ya. Nah, iya boleh lah. proses pembentukan kota gitu. Nah, Hmm. itu bareng sama pada waktu itu kita juga lagi nyari iman gitu. Nyari iman, kita ini ngapain sih di Semarang? Ya, Maksudku oke. kami sebagai kolektif seni itu kan juga nggak direkognisi di nasional, nggak
maksudnya apa ya, nggak ada famous juga enggak punya duit, terus ngapain gitu, maksudnya kamu harus punya ini apa sih, kita mau melakukan kayak gini terus, kalau kayak gini terus ini kayak kayak mohon maaf kayak masturbasi gitu, hanya diam di kamar atau memuaskan Iya, diri iya. sendiri gitu. Apa Jadi sebenarnya harus, yang nah, menjadi kegelisahan awalnya itu? ya karena kita udah aktif dari 2004, bayangkan ya, 2004 sampai 2011 berarti udah berapa tahun, 6-7 tahun lah ya. Ya hampir ya 8 tahun lah, 8 tahun berhasil masuk di situ, main ke sana kemari, ngabisin waktu terutama ya. Kalau uang segala macam kan bisa dicari. Kalau waktu itu yang paling mahal, dan aku banyak berteman dengan orang-orang dari mana-mana itu ya. Tapi terus Ya. kayak what the fuck man, kesenian nggak bisa bikin, nggak bisa nggak bisa buat makan, nggak bisa bikin kamu famous. Iya, iya, iya. Terus kita mau ngapain sih, kayak kayak Apa kita yang bisa harus, kalau dijual kita gitu nggak, ya maksudnya dari kesenian? bukan masalah dengan saat itu belum kepikiran apa belum kepikiran apa yang bisa dijual, justru lebih pada kalau kita nggak punya basic basic value yang kemudian membuat kita Ya, bertahan, ya kayaknya maksudnya nggak itu. mungkin ini kayaknya nggak Nggak masuk mungkin akal buat survive. diterusin gitu. Nggak mungkin bisa diterusin itu, dan menurutku itu harus beyond economic value gitu. Ya ada yang ya itu kan karena Harus. kamu nggak pinter cari uang, ya memang kalau nggak bisa pinter cari uang ya Excuse-nya kamu harus gitu cari ya. alasan yang lain dong, kamu Iya, harus cari iya. alasan yang lebih Bener. clear dong, kamu ngapain gitu Ya. loh. Kan agak beda kalau misalnya yang sudah Yang pinter lebih dari rasional. sejauh ini dimonetize gitu. Kalau nggak rasional, nggak bisa dimonetize, terus gimana dong, kan harus harus clear tuh. Nah waktu itu Ya. kemudian kami mulai berpikir bahwa karena kemasukan ilmu-ilmu baru juga ya, jadi kayak Ya. Rujak sedang mengembangkan platform itu, dan dia sudah mencangkok satu kesadaran yang menurut kami menarik, karena kami juga butuh iman. Ngapain sih bertahan di kota kayak gini, ini mohon maaf nih, Semarang itu nggak kayak Jogja, Bandung, Jakarta ya. Ya I Semarang know. mungkin agak sedikit dekat dengan Jakarta gitu, yang sangat Ya. industrialis gitu, tapi Ya, juga nggak betul. yang disupport industri-industri banget gitu. Jadi ya peluang untuk survive di dunia kesenian itu menurutku jauh lebih kecil ya, meskipun ya ada aja terus ya. Tapi kalau mau jujur nih, berapa banyak sih kelompok yang di recognize dari Semarang gitu, dalam konteks Ya. nasional gitu. Kan kota ini kan hampir minornya dengan Cirebon, Demak, Pati, Kudus, yang ya dalam konteks kebudayaan gitu ya dianggap sebagai kelompok-kelompok pinggiran gitu, yang tidak berkontribusi wacana atau apalah gitu lah kira-kira lah ya, Ya. secara umum gitu. Jadi ya terus apa dong gitu kan. Waktu itu terus ya udah, yang terjadi pada kota itu kan akan terjadi pada kita. Nah ini kayak kayak nyari apa, basic moral itu loh, kayak ya itulah iman lah ya, iman pada kota gitu. Ya udah akhirnya Ya. kami mulai berpikir bahwa yang terjadi pada kota akan kembali pada kita, ya kami memilih untuk berkontribusi menurut yang kami bisa melalui dunia kesenian misalnya, kayak gitu. Tapi Ini kalau cukup clear gak misalnya sih omonganku? cukup, tapi akan aku gali lagi biar lebih clear. Ini kan Mas Oke. Adin ini kelahiran Rembang ya. Kelahiran Rembang terus tapi gedenya di Semarang, dan pada akhirnya sekarang aktivitasnya banyak sekali di dua kota tersebut. Dalam hal yang mengembangkan kota bersama warga ini. Nah, gimana sih prosesnya Mas selama ini berjalan? Kalau prosesnya secara tentu ada banyak jalan ya, karena kita Ya, nggak mungkin kita melakukannya sendirian gitu. Kita butuh kolaborasi dengan banyak pihak gitu. Tapi ya, paling paling kecil lah ya, paling kecil kan apa sih guna ilmu kita dalam konteks yang lebih kecil gitu ya, katakanlah dalam skala RT atau RW atau kampung gitu. Sejarah itu kan kalau kita baca riset sejarah itu secara umum masih membicarakan sejarah besar, dia nggak ngomong sejarah toponimi, nggak banyak dibahas misalnya, atau ya antropologi itu menurutku udah sangat, ini pas pas banget nih. sebentar ini harus dikelirkan nih ya biar kawan-kawan bercerita tahu kamu S1-nya basicnya apa? Sastra Indonesia atau sejarah? aku sastra Indonesia aku sastra Uh, Indonesia, ya S2-nya S1-nya Sastra Indonesia, antropologi. S2-nya Antropologi di UI. Angkatan ini ada anak pasca antrop juga nih tadi menyapa Oh, Teh Ika. 2017.
Oke. Iya nggak sih? Enggak sih, 2015 apa ya? 2015 saya ya. Nah, nah menurutku justru disiplin antropologi atau etnografi lah apa metodenya itu sangat sangat apa ya sangat dekat sekali dengan praktik-praktik keseharian. Waktu itu kita nggak waktu itu karena belum belum baca literatur tentang antropologi ya kita pakainya everyday life knowledge itu pengetahuan sehari-hari itu tapi nggak sampai merangkainya menjadi satu. Kalau etnografi kan kita tahu lah atau tulisan antropolog kan nanti ada debat teoritiknya dan segala macam. Tapi Ya. waktu itu kita ngomongnya lebih banyak literatur tentang studi-studi urban gitu kan. Bahwa aku termasuk salah satu penggemar Jane Jacobs yang kota akan bisa memenuhi kebutuhan orang jika dibangun oleh semua orang, kira-kira begitulah. Dan apa yang kemudian bisa kita kontribusikan? Ya ini. Jadi misalnya kami melakukan riset-riset kecil tentang sejarah-sejarah kecil di kampung gitu kan. Dan itu kan akhirnya jadi konten. Nah, konten itu sebetulnya distribusinya itu bisa lewat macam-macam. Lewat seni bisa mural, komik, drawing, performance, seni pertunjukan juga bisa, musik juga bisa. Jadi seni dan lain-lain itu menjadi bagian dari alat ungkap kami dan akhirnya menjadi praktek-praktek artistik yang ditekuni oleh histeria yang berbasis set spesifik gitu. Jadi kami juga membaca debat-debat apa ya teoritiknya soal partisipatoris itu apa segala macam ya gitu gitulah dan kita dalam konteks seni rupa juga seperti apa atau dalam konteks studi perkotaan juga nanti posisinya seperti apa. Tapi kami lebih banyak mengulik tentang everyday life knowledge itu, yang mana kalau di dalam praktek-praktek etnografi itu sangat lazim. Dan dari sana itu kan kita bisa membangun konten yang sekaligus membangun engagement, karena konten-konten yang diangkat itu kan konten yang dekat dengan warga kan. Ya. Jadi memberi suara warga dengan cara yang lebih variatif gitu ya. Tapi itu ternyata nggak cukup. Itu nggak cukup karena untuk misalnya mempengaruhi kebijakan, kamu harus lobby. Itu nanti ada urusan dengan partai politik, dewan, kemudian ada OPD atau dinas-dinas terkait dan semacamnya. Itu juga akhirnya menjadi concern kami pelan-pelan gitu. Jadi biasanya juga mengoneksikan misalnya kemarin terakhir proyek di Bergota, warga ingin mengelola kali Semarang gitu. Ya udah kami akhirnya mengundang dinas pekerjaan umum untuk datang untuk membicarakan ini bisa nggak dikelola oleh warga misalnya atau dinas pendidikan dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya Wisteria sebagai pemantik kecil bersama warga memaksimalkan seluruh potensi dan jaringannya untuk mempengaruhi kebijakan sejauh yang bisa kita lakukan gitu. Lalu gimana tuh Mas selama ini kerja kolaboratif sama warganya kan tentu banyak tantangan ya, banyak kendalanya tuh apa saja yang pernah ditemui di lapangan? Ya kalau kendala tentu eh, apa ya? Ya ada yang terima, ada yang nolak pasti. Tapi sekarang karena sudah familiar dengan kerja-kerja kami, penolakan itu relatif lebih sedikit ya. Dan ini menjadi laboratorium bersama banget gitu. Komunitas juga belajar estetika atau praktek artistik di perkampungan atau di set spesifik itu kayak apa sih. Warga juga bisa ngelihat bahwa seni itu tidak cuma yang dipajang di galeri atau di ruang-ruang yang steril, kebudayaan yang dipahami dalam konteks kontemporer gitu, tapi juga di balai RT, di pos kampleng. Ini tentu nggak baru ya, di dunia seni rupa atau di dunia seni kita nggak baru. Tapi tapi gini, untuk konteks tertentu ini nggak banyak yang melakukan gitu. Orang bisa bilang, ah udah banyak yang kayak gitu. Iya di sana, ngerti aku, persis gitu. Tapi kalau di sini kan beda, prakteknya beda, landasan berpikirnya beda, mungkin bentuknya hampir mirip ya atau berdekatan. Tapi landasan cara cara berpikir dan tantangan di lapangannya kan bisa sangat sangat berbeda gitu. Karena konteksnya juga beda kan. Nah itu yang sebetulnya juga selalu kami tekankan bahwa lihatnya jangan cuma bentuk yang dilakukan, tetapi juga gagasannya itu bermutasi seperti apa sih di sini dan bentuknya itu juga bermutasi seperti apa. Mengapa kemudian bahasa-bahasa artistik yang kami pilih hari ini itu misalnya menjadi satu pilihan sadar atas kerja-kerja kebudayaan kami gitu misalnya. Gitu. Iya, Ya, berarti kalau selama hambatan ini orang juga hambatan sih.
Iya, SDM nah itu banget. Kekurangan maksudku orang, kekurangan orang. oke, Karena kan kekurangan kita SDM. kan ya kita kan kerja-kerja kerelawanan ya, dan masih susah mencari skema negara yang membiayai kerja-kerja intervensi sosial gitu. Social structure itu kan orang ya, itu Ya, kan jaringan ya, bukan kita membangun jembatan itu semennya berapa, kemudian nanti dikasih batuannya seperti apa, pasirnya seperti apa, kekuatannya bertahan seperti apa. Social structure itu kadang-kadang di person, begitu satu orang itu ternyata menjadi pilar dari seluruh rangkaian jaringan. Ketika dia diputus satu, seluruh jaringannya itu bisa putus sama putus sekali juga. gitu. Ya, Jadi sepakat. sosial cost-nya itu mahal gitu. Ini harus ada yang Benar. ngecek, ini nggak bisa kayak yang dibiarkan alami. Yang kita hadapi sekarang itu kan infrastruktur dibenahi, terus berasumsi seolah-olah nanti orangnya akan menyusul gitu, kesadarannya akan datang. Padahal itu mestinya seiring sejalan. Nah, Ya. social intervention itu yang kemudian kita susah meyakinkan sponsorship, meyakinkan orang-orang yang mendukung bahwa kita tuh perlu loh membayar waktu orang yang tidak melakukan apapun, hanya nongkrong di tempat itu gitu. Ya, Yang ya. kamu bilang participan observation Exactly. itu kan Ya, ya, nongkrong ya. toh, nggak Benar, benar, ngapa-ngapain benar. toh. Di Ya, ya. awal-awal itu justru kadang-kadang kalau kita ketemu sama anak-anak sosial natural science gitu lah, atau apa studi-studi yang lebih ini kan datang itu langsung ngekstrak data kan, pengennya langsung ketemu topik A B C D F G, kemudian dapat data dibawa pulang, datanya diekstrak. Nah kalau dalam kerja-kerja kayak gini nggak bisa, itu harus bangun raport, ya kan? Dan Tuh, harus bangun building trust raport. dulu ya enggak? Bangun raport itu adalah pekerjaan yang Uh-uh. melelahkan gitu, karena kamu harus Dan text nemenin time kerja, tentunya. ya ngerjain PR, ditanya macam-macam, harus banyak cerita, nongkrong, social barrier-nya itu juga banyak gitu. Nanti kalau misalnya ya kita hadapi orang-orang lebih agamis gitu ya. Kalau kita fasilitatornya kita taruh orang bertato nanti ditolak misalnya. Ya, Jadi ya, ya. kami sedang, aku nggak tahu ya karena aku debat-debat soal pendekatan semacam itu kan nggak belum banyak baca ya. Tapi biasanya kalau kami masuk ke dalam satu site itu kemudian tidak hanya satu atau dua orang peneliti. Aku tuh pasti memasukkan nanti ada seniman, ada riset, ada dosen, ada teman-teman warga negara asing. Dan aku ngelihat ini itu input gitu. Outputnya kayak apa? Aku ngelihat feedbacknya juga kayak apa gitu. Jadi itu kayak kamu menginjeksi organisme dengan macam-macam. Oh, diinjek pakai duit kayak apa nih? Diinjek pakai orang ini, diinjek pakai ini. Itu macam-macam. Nah, laporan-laporan yang datang ke aku itu akhirnya informan itu nggak bisa yang kayak aku mengandalkan satu periset lapangan di sana kemudian datang ke aku terus aku semua menyerahkan ke dia, enggak. Tapi aku juga collecting data ke kelompok-kelompok lain yang masuk di dalam kelompok sosial-sosial yang lain gitu. Jadi datanya itu, wah ini lucu banget nih, bisa di ini, bisa di itu. Nah, yang paling mahal itu adalah social cost-nya. Karena misalnya kadang-kadang warga itu tidak persoalan duit, banyak loh yang kayak gitu. Karena pengennya misalnya guyup gitu. Tapi sentimen antar warga ada, kebencian Tuh, karena friksinya. satu dua hal itu ada, friksinya juga ada. Nah itu kan harus dipecahkan, nggak bisa yang kayak dibiarkan gitu. Kecuali kalau kita mau bikin semacam program-program yang hit and run, selesai jadi pulang itu bisa. Dan aku juga nggak menolak yang kayak gitu, karena itu misalnya itu bagian dari job ya. Yaudahlah ini kerja lah, nanti yang ideal kita bikin sendiri lah, ada budget yang kemudian kita saving untuk apa gitu. Atau yaudahlah kita kerjakan untuk awal, ini sebagai pintu masuk. Kalau kita kemudian punya source yang lain, kita bisa perbaiki yang bolong-bolong ini nih. Tapi karena proyeknya berjangka, budgetnya berjangka, ya udah nggak apa kalau hit and run gitu. Jadi aku sangat sangat fleksibel dengan berbagai pendekatan dan nggak menyalahkan yang kayak hit and run doang gitu. Karena kami juga melakukan itu. Iya, memang banyak juga soalnya program-program terutama yang disupport oleh pemerintah itu malah pendekatannya lebih ke hit and run. Tapi bener, aku sepakat tadi Mas Adi bilang bahwa itu bisa dijadikan pintu masuk untuk kegiatan lain yang lebih sustain kan sebenarnya dan lebih berdampak kepada warga. Iya. Dan saya juga ngerasain tuh pernah kerja yang kayak kerja koordinasi nih Mas ya, ngurusin orang, ketemu ini itu kan kelihatan kayak nggak ada sesuatu yang realnya gitu, yang konkretnya akan dijadi apa. Tapi nah
Padahal itu berdampak banget. Cuman orang yang biasa praktis melihat itu bukan kerja gitu. Padahal Iya, karena nongkrong nggak ada gitu. karena Karena barang nggak ada yang konkretnya. dihasilkan, Iya nggak ada gitu. konkretnya. Nggak seperti bikin bangun jembatan atau talud Bener. atau apa. Atau Itu ngedesain jadi apa gitu ya kan. eh, itu yang berat tuh. Padahal ngopi dan ngobrol itu juga bagian dari kerja, bukan gitu, Mas Adi? Yang Iya itu belajar kan sama aja etnografi. kamu kayak ngelem ngelem apa tuh rokok atau nyempreti barang-barang di industri garmen sama-sama menghabiskan waktunya sama kayak psikolog atau psikiater dengerin orang curhat waktunya Ya, waktu yang harus betul dihargai betul itu betul. kan orang-orang kadang nggak ngelihat wah ini gimana Iya iya. Padahal waktu itu yang nggak bisa dibeli ya. Terus ini Mas, halo, ya Fer. halo Mas, kalau selama ini kerja-kerja kolektif histeria itu kan mungkin tadi Mas Adi menceritakan berawal dari kerja di bawah dan akhirnya meminta support dari pemerintah bahwa ini sesuatu yang potensial gitu untuk dikembangkan di sebuah kota gitu. Dan apakah selama ini cukup baik itu Mas dukungan dari pemerintah dan sekarang maksud dari lagi pemerintah di bidang apa aja saja? Apakah melibatkan Kemendikbud atau Kemenparekraf? Gimana? ya sekarang sedang dirintis dengan pemerintah daerah sih kayak pemerintah kota itu ya kita lagi merintis itu ya nggak gampang sih emang nggak Ya. nggak gampang Pergantian pemerintah juga ganti ya ininya supportnya. ya 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 kadang-kadang ya mereka tapi gini aku tuh ini memang repot sih ya kita itu udah sampai pada titik kayaknya kita itu nggak bisa berhenti gitu loh pilihannya adalah hidup menyedihkan atau hidup artinya gitu nah kalau udah nggak ada support semua Iya. kalau nggak ada support dari manapun itu ya kita tuh nggak akan berhenti jadi kita gimana ya kalau ada support itu ya dianggap sebagai bonus atau sebagai bagian juga yang mungkin juga bisa dimonetize untuk yang lain tapi kalaupun enggak itu kayaknya udah nggak bisa aku kadang-kadang lihat hubungan dengan kesedihan itu ya kayak toxic relationship aja gitu Cat and love relationship. itu nggak bener lah tapi memang lagi dirintis sih ya kadang nyambung dengan dinas tertentu misalnya dinas kebudayaan dan pariwisata atau Kemendikbud atau Kemenparekraf atau dinas-dinas yang lain gitu tergantung kebutuhan juga sih tapi kami selalu belajar untuk prinsipnya kalau nggak ada duit bikin program yang nggak ada duitnya kalau ada duit bikin program yang ada duitnya udah itu aja. Nah ini doktrin ini yang kemudian juga kami tanamkan ke teman-teman gitu. Kamu nggak usah ngeluh nggak punya duit, nggak punya apa, karena histeria itu ya berawal dari nggak punya apa-apa. Maksudku dulu kami tuh layout Zin itu sewa di rental rental komputer yang 3.000 per jam itu. Karena di antara kami itu nggak ada yang punya laptop buru-buru, komputer PC aja nggak ada yang punya pada waktu itu ya. Iya, tahun Jadi itu ya. benar-benar dari yang bullshit terlalu ngomong soal nggak punya ini nggak punya itu kalau emang kamu pinter kali ya pasti ada gitu Iya. dan itu sampai sekarang jadi mau dari pemerintah daerah atau dari pusat atau dari sponsorship atau bahkan dari iuran warga itu kami lakukan semuanya dan memang ada program-program yang ini memang pakai duitnya warga karena dia iuran dan jalan ada juga yang pakai subsidi silang ada yang pakai kadang-kadang ada funding yang kemudian tertarik untuk mendanai riset apa gitu atau dari pemerintah pusat gitu. ya pinter-pinternya kami aja lah nge-branding ini semua menjadi satu kegiatan yang masif gitu ya Branding ya intinya. ya karena kesannya Iya kan iya. mungkin historinya sangat established gitu kan kayak nggak ada problem gitu loh keuangan lancar orang ya maksudnya Padahal itu padahal yang ini kita ya cukup menyesakan. ya 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 sesak gak sesak orang itu pilihan toh akhirnya toh ya sudah Tapi gitu kan memang itu Mas, maksudnya seni itu kan menjadi sangat kreatif kalau dia bisa menembus yang keterbatasan-keterbatasan itu bukan? Jadi bullshit ya ngomongin nggak punya duit, nggak kreativitas nggak jalan, justru itu kunci kreativitas tuh dari yang ya tapi terbatas. ya
tapi kami juga menyadari bahwa itu jadi hidup yang lebih berat bagi teman-teman. Karena semua orang Ya. punya daya tahan kayak kita kan. Jadi kan Ya. memang, dan kita ngerti kok bahwa semua yang kita kerjakan itu sebetulnya bisa dimonetize. Ini hanya Ya. persoalan kamu nggak menemuin pasarnya aja. Bukan berarti ini nggak bisa dimonetize. Ini persoalan akses sebetulnya. Itu harus Oke, dipecahkan juga. Kalau kita ngomong secara logis loh ya. Logikanya kan begitu. Tapi kalau misalnya ngomong non logisnya atau mengapa melakukan ini, ya menurutku ya memang ada hal-hal yang tidak rasional yang membuat kita punya ambisi, punya kegilaan, punya mimpi-mimpi, dan punya mungkin bahkan megalomania tertentu gitu kan, yang kadang-kadang itu juga nggak banyak diceritakan ke dalam publik karena itu kan kayak wadi atau malu atau apa aib atau apa gitu ya. Kita kan kalau presentasi di di tempat-tempat yang lebih besar kan harus yang lebih logis, yang terukur, gitu ya. Terukur, ada standarnya. Oke, seru banget. Kawan-kawan bercerita, kalau ada pertanyaan, monggo silakan tulis di kolom komentar di bagian chat box. Mumpung kita ada waktu dengan Mas Adin. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan komunitas yang saat ini sedang dijalani atau program-program kesenian apa gitu bisa langsung ditanyakan ya. Oke Mas, kalau selain pemerintah selama ini kerjasamanya dengan siapa aja nih berjejaringnya untuk menjalankan program-program tertentu? Ya ada yang kita ya pernah dengan British Council, dengan Japan Foundation, dengan Budaya Institute, dengan IVI, ya dengan lembaga-lembaga itu juga gitu. Terus ada dengan Heidelberg University, Pennsylvania University, terus ya kemarin sih yang lagi bikin MOU ya dengan kampus-kampus, masih ditata sih lebih supaya lebih rapi gitu. Gojek juga dulu pernah pemutaran film gitu. Ya mana yang nyambung lah sama visinya gitu, fleksibel. Sama Rockefeller juga pernah port. Oh iya. Ya dana-dana kecil sih, tapi kan ya namanya mereka yang besar gitu kan. Iya. Tergantung programnya ya. Ya, tergantung programnya. Tapi gimana sih selama ini animo warga atau masyarakat yang diajak kolaborasi, Mas? Sekarang kan tadi Mas Adin juga cerita bahwa sebenarnya ada penolakan juga nih dari mereka, entah skeptisnya masalah apa ya, mungkin belum kenal juga kan, jadi kolektif history ini perlu membangun report dulu, terus ya building trust lah dengan mereka. Tapi sejauh mana ditolak itu biasanya, ya kalau ditolak itu biasanya aku selalu mengembalikan ke teman-teman, masih berani nggak gitu, karena kita kejadian beneran 4 sampai 5 kali ditolak terus, dan itu bukan satu program yang harus di sana. Akhirnya aku tarik semuanya sampai sekarang, kita nggak menginjak lagi daerah itu, jadi dia sendiri yang minta. Setelah itu aku tempatkan orang, pertama ditolak, setelah itu mau coba lagi nggak, coba lagi, ditolak lagi. Dia ditolak karena alasannya ya kayak misalnya warganya belum siap, atau kita nggak mau yang hit and run, padahal ya kita udah jelasin ya ini kan harus ada gitu dulu pertama, harus karena program-program hit and run atau program-program yang sifatnya instan itu sebetulnya juga tes ombak. Sebetulnya warga yang bisa diajak bekerja itu siapa sih gitu loh. Jadi kita itu nggak pernah kayak melihat melakukan sesuatu di warga itu nggak menghasilkan apa-apa, itu enggak. Kita itu mapping sebetulnya dengan berbagai cara, dan event sekecil apapun itu menjadi parameter untuk melihat yang bisa diajak kerja siapa sih gitu. Nah kalau misalnya ternyata teman-teman udah 3 kali ditolak, kalian masih kuat nggak? Masih, ya sudah masuk lagi tuh, karena kita kan nggak bayarin anak-anak ini juga, bayaran kan by project. Jadi kalau misalnya Mas, waduh capek banget, udah kayak gini, udah perlakuan warga, udah Mas, ya udah mundur aja. Orang kita juga yang punya kayak kewajiban harus dengan kampung ini toh. Kecuali kalau misalnya proyek dari klien lah siapa gitu yang harus kampung ini, nah itu tuh baru tuh segala macam cara harus dipecahkan tuh, diakses tuh. Pintu masuknya mana nih? Lewat kelurahan bisa nggak? Kalau kalian kelurahan nanti lewat atasnya nih camat nih. Kalau nggak camat nanti lewat TAPEM, tata pemerintahan. Oh ternyata TAPEM nggak bisa, lewat aktivitas masyarakatnya. Dia lebih afiliasi dekat ke siapa nih? NU kah, Muhammadiyah kah, atau itu udah kayak yang gitu loh, kayak yang
Ya, Nah nih mappingnya kendor gimana pas nih? mau Gitu. pintu pokoknya ya. Iya kalau udah kayak udah nih hajar nih, oh ya udah gitu. Tapi itu ya eh, makanya Challenging aku sih ya. bilang yang paling mahal itu yaitu biaya sosialnya. Kalau kita Ya, berlomba benar. dengan pemetaan yang nggak clear dari sejak awal, itu mahal banget. Karena kamu harus mendamaikan banyak pihak, mengakomodir kepentingan-kepentingan Betul. mereka. Gitu. Itu interpersonal skill-nya juga harus main banget ya Mas, dan harus Mas Adin juga pasti pinter nih milih orang-orang di tempat ini harus ditempatin siapa, dikasih siapa gitu, lokasi ini Oh, harusnya siapa. sebetulnya sebetulnya ya Iya kan. nggak pinter-pinter amat sih. Cuma kadang-kadang gini loh, kita kan ngerti ya. Kadang-kadang ya kita kayak ngasih penyakit juga sih kayak, ini anak kayaknya nggak pinter-pinter banget ya. Terus dia suka ngasal gitu kan. Nanti kalau di sana pasti bermasalah tuh mak jedier gitu kan. Nah Terus kita iya kan iya kayak iya. ngetes ombak nih. Frekuensi warganya kayak apa sih, emosinya kayak apa sih kalau kita kasih orang yang rese gitu loh. Soalnya harus bersihin kotorannya setelah itu. Oh, kita harus Males harus mendekati nyapunya yang itu. ya harus nyapu gitu kan. Cuma ya itu juga kadang-kadang efektif untuk kayak kayak ngukur Ya frekuensi cek ombak lah. emosinya. Ya cek ombak. Tapi gini, karena kami menyikapi ini semua sebagai laboratorium ya, Iya eksperimen. iya iya. Kalau eksperimen nggak ada yang namanya gagal. Yang ada adalah hasilnya seperti apa sih? Oh, kalau kasih ini hasilnya seperti ini, kalau kasih itu hasilnya seperti ini. Jadi kami nggak pernah lihat bahwa oh ini gagal, ini berhasil. Enggak, ya ini eksperimen, kan laboratorium. Iya iya iya, semuanya laboratorium sosial ya, budaya. Laboratorium seni. Seru Laboratorium seru. apapun lah. Terus sekarang apa Mas? Laboratorium bersama. Terus sekarang apa nih yang lagi dikerjakan nih sama kolektivis kalian? Kalau Dan di mana? kalau sekarang kalau sekarang yang lagi kami kerjakan itu memang kami lagi bikin peka kota institut. Itu masih nyari siswanya ya. Kita nyari siswa 25 orang lah untuk diajari value kami dan value, metode, kemudian ilmu juga yang biasanya kami lakukan gitu yang selama selama kami kerja-kerja bersama warga. Jadi misalnya butuh pemetaan spasial, pakai apa nih? Ya. Pakai OpenStreetMap atau pakai drone atau pakai apa gitu. Itu kan teknis banget. Nah, itu yang kemudian pengen ajarkan ke teman-teman. Oh, kalau intervensi artistik atau kerja-kerja artistik di kampung, nanti kita undang nih yang biasa jadi kurator di sini atau jadi artistik kampungnya, dia jasanya seperti apa. Jadi praktek-praktek yang kami lakukan itu ingin didiseminasikan ke jaringan lain gitu, ke generasi-generasi yang lebih muda. Itu yang kami siapkan gitu. Tapi kalau event memang ada beberapa juga sih. Kayak masih ngikut dengan toko chat, kami mau bikin pemutaran, bukan pemutaran ya, bikin konten video di beberapa kampung di dekat toko chat tertentu gitu di kampung mereka gitu. Terus sama ada ngikut Gito yang acara intervensi kami sedekah terkait dengan tradisi sedekah bumi di Rembang gitu. Terus ada Tengok Bustaman yang sudah menjadi acara rutin 2 tahunan di Kampung Bustaman dari tahun 2013 gitu. Itu itu gimana Mas yang di Kampung Bustaman, kampungnya Raden Saleh itu bikin apa Mas? 2 tahun sekali. Kalau yang kalau yang tahun ini temanya kemarin sih mau ngomong sumup kampung ya. Itu tentang atmosfer yang membentuk kampung lah. Itu dari tesisku sih rencananya. biar Oh, biar oke. kepake tesisnya. Tapi Biar kalau nggak berdebu. yang Debu. tapi kalau yang lain yang sebelumnya itu emang setiap tahun itu temanya emang ganti. Tahun pertama itu Everyday Life Knowledge itu, yang itu 2013. Judulnya Kampung Bustama. Tengok Bustama. Nggak ada embel-embel yang lain. Yang dirayakan itu ya sejarah tokoh masyarakat, cerita Pak RW, cerita Pak RT, gitu-gitu yang jadi konten lah ya. Pameran, bentuknya pameran, ada pertunjukan, pamerannya di kampung. Pameran di kampung. Pameran Terus biasanya lukisan. kami mengundang. Enggak, pamerannya macam-macam, ada komik, ada biasanya kami bagi sih. Ada yang bikin instalasi di kampung, ada yang bikin workshop dulu sama warga, nanti terus karyanya dipajang di sana. Pakainya ya balai RW misalnya, terus atau balai RT, terus tempat-tempat pos kamling yang tidak dipakai, teras rumah, rumah warga yang kalau mereka tidak
keberatan. Biasanya juga seniman residensi 2 minggu sampai 1 bulan, ada yang cuma seminggu juga ada. Nanti mereka live in di sana gitu. Nah, tahun kedua Seru itu banget. ngomong soal ruang publik di pemukiman sempit gitu. Tahun ketiga ngomong soal kemandirian ekonomi. Tahun keempat itu kemarin kita bahas soal Bustaman untuk Dunia, itu lebih elaborasi terhadap kaitan Kampung Bustaman itu dengan Raden Saleh, dengan Ki Kertoboso Bustam, dengan sejarah Mataram, dengan sejarah VOC dan Geger Pecinan dan lain-lain, itu kami tarik semua ke sana. Karena nyambung semua di sana. Terus tahun kelima ini belum tahu nih, masih nyari-nyari. Gila, aktif banget. Dan Kalau yang ini Mak, kenapa? apa? Kalau yang sedekah bumi yang Nengok Gito ini setahun sekali, tapi itu nempel di tradisi sedekah bumi di Desa Sekar Arum gitu. Jadi kami membranding ulang dan membuat narasi yang lebih kompleks tentang apa itu sedekah bumi. Ini Metodenya di hampir Rembang sama, ya? tapi ini yang di Rembang. Tapi kami juga punya Pentakalaps, itu acara yang seperti jadi Tengok Bersamaan itu laboratorium sosial kami yang cukup lama di kampung. Nah, dari sana kami kemudian menemukan metode untuk masuk ke kampung-kampung yang lain, pindah-pindah. Jadi bisa dibilang setahun sekali tetap bikin acara terus itu. Yang Iya, katanya iya, 2 tahun iya. sekali itu ya cuma gantian aja gitu. Karena Tengok Bersamaan tahun ini, nanti tahun depan Pentakalaps itu 2 tahunan juga, tapi beda-beda. Yang pertama dulu di Kemijen itu isunya tentang ketahanan kampung karena kaitannya dengan perubahan iklim dan kenaikan muka air laut misalnya. Terus tahun kedua di Nongko Sawit, Randusari, itu kami banyak ngomong soal temanya sedulur banyu. Lalu Mas Aswin ini menyimak, ini orang kampung yang menyimak kita. Itu juga ngomongin soal alih fungsi lahan karena daerah Randusari atau Randusari Nongko Sawit itu daerah resapan yang kemudian jadi pemukiman. Terus tahun kemarin, tahun 2020 kami bekerja sama dengan Galeri Nasional ngomong soal Udan Salah Mongso yang berbicara soal perubahan konstelasi global hari ini, termasuk pandemi itu bagian dari eksesnya gitu. Jadi tiap tahun itu selalu ada isu gitu yang kemudian dimasukkan di dalam set spesifik gitu. Tapi kan Mas, kalau program dan kegiatan dari kolektif Histeria ini kan banyak, sebenarnya sebagian besar adalah kerjaan yang outdoor gitu ya. Terus gimana itu selama pandemi kalian tetap menjalankan kerja-kerja itu? Ada yang kemarin Atau, sepenuhnya ada yang hibrid gitu ya, ada offline online dengan pembatasan gitu ya. Kita ya yang tahun pertama 2020 awal itu ya drop semua. Semua event di iya pasti. cancel. Uh-uh. Kontrak-kontrak di cancel semua. Ada 5 kontrak atau 6 kontrak yang itu cancel semua. Udah. Tapi di akhir tahun terus ada event hybrid, itu cukup menyelamatkan kami untuk membiayai sewa rumah segala macam dari event itu gitu. Itu kemarin benar-benar yang kayak wah mampus kita nih, kayak karena benar-benar gak ada masukan selama Iya, pandemi itu. Nah sekarang pelan-pelan mulai adalah kecil-kecil gitu ya. mulai bangkit Tapi ya. masih jauh dari sejahtera. Kalau kita ngomongin sejahtera lah, itu juga jadi tantangan kan. Iya, makanya aku bilang basis imannya harus dibangun dulu, karena kalau hanya ngomongin break even point misalnya kapan dapat untungnya, udahlah nggak bakal jadi di Semarang itu, karena nggak kayak Iya, begitu iya, loh iya. kitanya. Iya. Sekarang misalnya Padahal, ada kesempatan gimana gimana lanjut, lanjut. Pak, Lanjut dulu. padahal apa, padahal lanjut lupa. dulu, lanjut dulu. Oh, Ntar apa aja. ya? Oh ya, misalnya kayak ada program-program, orang kan sering lihat, wah kamu enak ya sering keluar negeri gitu misalnya, karena residensi segala macam. Loh, Ya. nggak segampang, maksudnya nggak semudah itu keluar negeri terus pulang dikasih duit dari lembaga asing terus menjalankan. Loh, nggak segampang itu loh. Loh, kamu memangnya perusahaannya bisa mengizinkan cuti berbulan-bulan misalnya. Residensi kan biasanya kan 2 bulan, 3 bulan itu. Nah kalau perusahaannya nggak mau, sampai sini kan jadi unemployment lagi, pengangguran. Uang dari mana? Nah kalau udah menikah, udah punya anak atau apa, lah siapa yang mau bertahan di skena kayak kayak gini Iya. ini? Nggak akan, pasti wah nyalinya putus lah kalau kalau berani. Karena ya emang ya kan running keseharian kan harus diselesaikan, dan
kerja-kerja kayak begini itu kan nggak selalu ada duitnya gitu. Makanya Iya. kadang-kadang kita kan wah ini diambil untung sama Histeria banyak atau apa, iya iya diambil semua, coba bikin aja yang lain, kalau kalau bagus ya kita ya ikut seneng, kalau enggak ya kami juga bisa memahami, memang gak gampang gitu. Iya, Jadi ya iya, santai benar. aja, udah yang kayak udahlah omongan orang lah nggak ada habisnya. Benar-benar ya. Tapi udah terbukti bahwa Mas Adi ini kuat iman lah ya. Bisa mempertahankan Histeria sampai 17 tahun. Nah, ini udah terlanjur aja sih yang aku bilang ya, toxic relationship itu. Itu kan gak sehat Mas dia, gak sehat. Bobo judging. Tapi nih Mas, terkait dengan keimananmu nih, mempertahankan kolektif Histeria sampai bisa 17 tahun, apa sih sebenarnya yang menjadi value-mu, visimu deh, visi personalmu? Halo Mas Ya, Reki, selamat datang. Ini banyak kawan-kawan yang nonton kita nih, seniman-seniman, ya, ya aku kan tumbuh aktivis seni. bagaimanapun tumbuh sebagai seorang pecinta seni ya, yang cinta ya teater, seni rupa, musik dan segala macam gitu lah. Dan aku juga merasa diselamatkan oleh puisi dalam kondisi-kondisi yang nggak oke pada masa lalu gitu ya. Jadi ya aku pikir seni bisa bisa apa ya, masih cukup berguna lah. Jadi kalau Berguna. misalnya ini misalnya ekosistemnya lebih baik, tentu distribusi kesempatannya lebih banyak, kotanya mungkin juga lebih ramah, tidak sangat industrialis, dan Lebih lebih humanis banyak gitu. tawaran, ya lebih humanis, lebih ada banyak tawaran-tawaran alternatif lain gitu sih. Kan kita kan kalau visi kan ya sejahtera bersama lah ya, itu kayak sejahtera, kota yang lestari, kota yang berjangka panjang, kemudian orang-orang yang tinggal di dalamnya juga sehat. Kita ya nggak ada yang spesifik kalau tujuan-tujuan yang seperti itu ya, tujuan umumnya gitu ya. Tapi kalau tujuan spesifik ya tentu aku akan sangat senang jika misalnya kota-kota ini juga mempunyai ekspresi artistik yang beragam. Itu kan lebih ke kayak intensi personal ya. Kita kan ya karena latar Ya. belakangnya seniman ya. Jadi ya pengen kalau banyak seniman yang eksis, banyak seniman yang juga sejahtera, itu melihatnya senang itu loh. Kayak kita ngelihat eh, misalnya apa ya, orang yang suka olahraga tentu mendapatkan event olahraga yang banyak gitu gitu lah ya. Kalau intensi khusus saya dunia seninya yang menjadi lebih baik gitu, ekosistem ekonominya, ekosistem ekonomi kreatif maupun seninya itu lebih sehat gitu. Banget sih. Ini nggak ada yang mau nanya nih, kawan-kawan bercerita. Terlalu asik mendengarkan kita mereka. Ini kuliah 3 SKS. Kuliah seni. Oke Mas, kalau gitu ini deh pesan terakhir untuk kawan-kawan agar mereka lebih terinspirasi oleh kerja-kerja bersama, kerja kolaboratif dan kreatifnya dari kolektif Histeria. Ya, kami itu kan ini biasanya sebelum gabung itu juga diwanti-wanti, apa yang bisa kamu kerjakan sendirian ya jangan dilakukan gerombolan, karena kita bukan gerombongan gitu loh. Maksudku ya harus bisa literally kerja sendiri gitu, memanage, mengelola orang. Kan kami testingnya kalau sama anak-anak kan, oh bisa nggak bikin kerja pengorganisasian sendiri gitu, dengan modal yang kamu punya, nggak dikasih duit, nggak dikasih apa-apa. Ya kalau dia bisa, kalau kamu minta bantuan pacarmu, temenmu, tongkronganmu segala macam, itu dianggap sebagai satu potensi leadership justru. Tapi kalau dia benar-benar kepontang manting sendirian, ya kita ngelihat sampai sekuat apa gitu. Biasanya generasi-generasi awal Histeria itu rata-rata kita bangun basis value-nya kayak gitu. Jadi kalaupun kita melakukan sesuatu itu ya berdasar dari apa yang kita miliki dulu. Modalnya apa yang melekat ke kita, baik secara sosial maupun secara apa ya, ekonomi maupun material atau imaterial gitu ya. Aku pikir penting sih, dan apa ya, berani mencoba atau berani melakukan sesuatu meskipun itu tidak baru, itu menurutku perlu diapresiasi sih, karena keberanian untuk memulai itu nggak semua orang juga juga punya gitu, dan itu bisa dimulai dengan hal yang sederhana, nggak bayangkan hal yang besar sih. Paling itu sih, apalagi generasi sekarang ya, misalnya yang sudah sangat terbiasa dengan
harga sate kambing aja sekarang lebih murah daripada beli kopi gitu kan. Yang terbiasa lihat orang-orang yang sudah fancy, sophisticated gitu kan, sudah nge-pair duluan dari zipper kalau mau bikin kegiatan di tempat yang sepi atau di tempat yang tidak dikunjungi banyak orang gitu. Padahal ruang-ruang besar yang sekarang besar itu juga banyak yang bermula dari tidak punya modal apa-apa. Jadi siapapun yang mau memulai, saya rasa penting untuk percaya diri terhadap apapun yang melekat pada diri kalian. Dahsyat. Dan jangan lupa iman berkeseniannya itu ya yang perlu dikuatkan. Mas Adin, makasih banyak loh untuk obrolan serunya Oke, malam ini, dan saya yakin ini sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi kawan-kawan bercerita yang nonton live kita.